Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai cara pemilihan shelter untuk budidaya lobster ya. Karena untuk pemilihan lobster ini, untuk pemilihan shelter ini kita bisa memakai berbagai macam bahan. Nah, jadi biasanya itu yang dipakai filter untuk para budidaya itu yang pertama bisa pakai batu bata ventilasi. Nah, batu bata ventilasi ini kayak apa? Jadi batu bata ventilasi ini kayak gini ya. Nah, jadi itu merupakan batu bata yang bolong-bolong kayak gitulah. Biasanya untuk bolong-bolongannya itu udah ditentukan dari pabrikannya. Nah, itu size-nya udah nggak bisa dirubah lagi. Jadi untuk lobster-lobster yang size besar-besar itu nggak bisa masuk ke shelter batu bata. Tetapi kalau lobster yang remaja dan lobster yang kecil-kecil itu bisa masuk sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa pakai batu bata atau genteng yang ditata sehingga bisa ada rongganya kayak gitulah. Namun jika kalian pakai batu bata atau genteng itu rawan atau masih ditakutkan nantinya batu batanya atau gentengnya itu bisa menindih si lobster. Jadi kalau bisa pakai yang batu bata ventilasi aja. Nah, untuk bahan yang paling sering dipakai shelter buat budidaya lobster itu adalah bahan kayak gini. Nah, jadi ini merupakan pipa PVC. Untuk kualitas dari pipa PVC-nya ini saya pakai yang kualitas paling rendah atau yang paling murah. Karena kenapa? Karena untuk fungsinya sendiri ini kan cuma buat tempat berlindung lobster ya. Jadi untuk kualitas PVC yang paling murah aja itu udah sangat kuat banget untuk menahan capit-capitan dari lobster. Nah, dan ini saya satukan pakai kabel tis kayak gini. Nah, supaya lebih jelas mengenai shelter-shelter ini, nanti kita akan bahas shelter-shelter kayak gini panjangnya berapa, diameternya berapa. Karena setiap diameter shelter ini panjangnya itu berbeda ya, mengikuti size dari lobsternya. Nah, kenapa kok lebih enak pakai PVC? Jadi PVC itu kan ada berbagai macam ukuran, ada yang 1 in, ada yang 1,5, ada yang 2 in, ada yang 3 in. Sehingga kita bisa menyesuaikan size shelter untuk size lobster. Jadi lobster yang kecil kita pakai pipa PVC yang kecil, sedangkan lobster yang besar kita kasih pipa PVC yang besar. Nah, biar kalian lebih paham juga ini dimensinya kayak apa, panjangnya gimana, ini satu renteng gini isi berapa, ini kita akan bahas satu persatu dari yang shelter paling kecil sampai shelter yang paling besar yang ada di farm channel 69. Oke, mantap. Sebelum kita mulai kita akan atur kamera dulu ya. Oke, mantap. Nah, untuk size shelter yang saya pakai ini ada 4 macam ya, ada 1 2 3 4, mulai dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar kayak gini. Nah, buat awalan kita bahas yang paling kecil aja dulu ya. Nah, jadi untuk shelter yang paling kecil ini saya pakai pipa listrik. Nah, jadi pipa listrik itu harga per lonjornya itu 7.000 sampai 7.500. Nah, itu dalam satu lonjor itu panjangnya kurang lebih 4 meteran apa ya. Nah, jadi kayak gitulah. Nah, untuk buat satu shelter kayak gini, ini biasanya udah cukup pakai satu lonjor aja, udah dapat satu kayak gini. Nah, ini cara penyambungannya kayak apa? Jadi kalau yang kecil ini cara penyambungannya kayak gini ya. Jadi kabel tisnya mencapit dari dalam kayak gini. Nah ini supaya pengerjaannya bisa lebih cepat. Nah, jadi kayak gini itu sama semua kan. Nah, ini untuk size pipanya itu dipotong berapa senti. Nah, jadi untuk yang saya pakai itu panjang 3,5 cm, dan untuk size atau diameter pipanya itu 5/8 inch. Nah, kalau pipa listrik itu emang ukurannya udah 5/8 inch, udah kayak gini semua. Nah, ini kalau masih lonjor, dalam bentuk lonjor itu letoy-letoy ya pipanya ya, tapi kalau udah dipotong kecil-kecil kayak gini ini udah kuat. Nah, jadi kayak gini. Untuk jumlah per ikat ini saya ada
Ini satu garis ini 10, yang ini 11, yang ini 10. Nah, jadi saya desain ujungnya itu kayak gini ya, segitiga gini, bukan segitiga sih, bentuknya kayak gini supaya lebih enak juga dipandang kayak gitu loh. Nah, jadi ini. Nah, ini cocok banget untuk lobster yang usia baru lahir atau baru turun gendong sampai usia 1 bulanan. Nah, biasanya kalau baru lahir itu satu lubang ini bisa isi 2 sampai 3 lobster. Nah, ini untuk yang shelter paling kecil. Selanjutnya ada shelter yang sedikit lebih besar. Nah, jadi kayak gini. Ini saya buat dari pipa PVC. Pipanya apa ya? Ini pipanya PVC ukuran 1 inch 1 dim. Nah, ini gak fokus Bambang. Nah, ini ukuran 1 in ya. Nah, ini 1 in. Untuk panjangnya ini saya pakai panjang 6 cm kalau nggak salah. 6 kurang dikit lah. Ini kayak kemarin waktu motong luput ini. Nah, ini 6. Nah, 6 kan. Nah, untuk yang size 1 inci ini cara penyambungannya itu di ujung-ujungnya saya kasih lubang kayak gini ya. Nah, ini. Nah, jadi ini lubangnya berguna untuk masuk kabel di sini. Nah, ini beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan langsung ujung ketemu ujung, jadi yang ini gak perlu lubang. Tapi kalau yang ini kita harus ngelubangi dulu ujung-ujungnya supaya nanti pemasangannya bisa lebih rapi kayak gini. Nah, untuk yang ini per ikat itu isi piro ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, berarti ini ada 2 20. Nah, untuk yang ini isi satu ikat isi 20 shelter, kalau yang ini isi 31. Nah, untuk shelter yang size 1 inci ini biasanya saya pakai untuk lobster usia 2 bulan atau 1,5 bulan sampai usia 3 bulan. Nah, ini cocok banget untuk lobster-lobster usia segitu. Biasanya kalau pakai shelter ini itu size lobsternya itu 1 sampai 2 inci. Nah, jadi pakai ini. Selanjutnya ada shelter yang agak besaran sedikit. Nah, ini. Ini kalau pipa PVC yang ini itu harganya satu lonjor 20-an. Entah itu 20 atau 22 itu lupa saya. Satu lonjor bisa isi berapa ya? Pokoknya satu lonjornya 4 meter. 4 meter itu 400 dibagi 6 cm pokoknya segitulah. Selanjutnya ini ada shelter yang size 1,5 kalau nggak salah, 1,5 inci. Kita lihat dulu ya. Nah, 1,5. Gak fokus. Nah, untuk yang ini size 1,5. Nah, untuk panjangnya ini saya pakai panjang 10 kalau nggak 9,5. Nah, untuk panjang 9,5 ini cara penyatuannya ini sama dengan yang tadi ya. Ini saya lubangi ujung-ujungnya. Nah, untuk shelter size 1 inci ini biasanya saya pakai untuk lobster usia piro mau 3 bulan sampai 4 bulan. Yaitu untuk size lobster 2 inci sampai 3 inci. Kayak gini. Nah, sebenarnya kalau untuk ukuran kalian bisa bebas pakai ukuran kayak apa. Cuman kalau kalian bingung kalian bisa pakai ukuran dari saya ini, oke? Nah, selanjutnya ada shelter yang paling besar di farm. Nah, sebenarnya kalau untuk indukan yang besar banget itu kalian bisa pakai yang 3 inci. Cuman karena di farm ini untuk ukuran lobster paling besar itu cuman 5 inci. Ini saya pakai yang shelter ukuran 2 inci 2 inci lebih setengah, 2 biro gitu, 2/4. Nah, ini ada size shelter 2/4 inci. Tapi di sini 2 inci. Wis pokoknya 2 inci yang di sini, yang tertulis di pipanya atau di PVC-nya itu 2 inci. Dan untuk panjang ini kalau nggak salah 12 ya, apa ya? Lupa saya. Oh, 15. Untuk yang besar ini panjangnya 15 dan cara penyatuannya ini sama dengan yang tadi. Nah, jadi dilubangi ujung-ujungnya kayak gini. Untuk shelter yang besar ini biasanya saya pakai untuk indukan. Indukan itu usia piro mau 5 bulanan ke atas lah.
Pokoknya 5 bulan sampai size-nya itu udah gak cukup di sini. Nah, biasanya untuk size lobster yang masuk sini itu lobster size 4 inci sampai 5 inci. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini beberapa shelter yang dipakai untuk budidaya lobster. Kalian bisa pakai shelter yang lain yang ada di rumah kalian dulu. Jadi kalian nggak perlu pakai yang kayak gini dulu. Karena untuk pembuatan shelter yang seperti ini agak rumit ya, agak capek juga, agak pegel juga tangan-tangan. Tapi kalau kalian mau beli gak apa-apa. Cuman kalau beli itu harganya mahal. Tapi kalau kalian para pemula, kalian bisa pakai bata ventilasi itu aja. Nah, buat kalian ini ada satu buah saran dari saya. Untuk shelter kalian usahakan jangan pakai shelter bambu ya. Nah, kenapa kalau pakai shelter bambu? Jadi kalau kalian pakai shelter bambu itu ditakutkan di dalam bambunya itu masih ada racun-racunnya, karena kan kalau bambu direndam di air itu nanti dia bisa mengeluarkan kayak apa ya, nanti kalau air bening dikasih bambu itu biasanya airnya nanti menguning lah, kuningnya itu nanti yang bisa berbahaya untuk si lobster, ditakutkan lobsternya nanti mati juga. Oke. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai shelter. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian yang masih punya pertanyaan mengenai budidaya lobster atau budidaya perairan lainnya, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab. Nah, untuk jawaban dari komentar kalian itu nanti saya akan bikinin video kayak gini, supaya nanti saya bisa memberikan contoh-contoh yang ada di farm. Oke, mantap. Cukup sekian dari channel 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap, cus. Sampai jumpa di konten channel 69 lainnya. Oke, mantap.